Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Puspitarini dari jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Hal yang melatar belakangi munculnya bahasa pergaulan adalah bahasa Indonesia. Menurut KBBI, secara terminologi, bahasa adalah sistem, lambang, atau bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pada hakikatnya, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi antar sesama. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan informasi. Tetapi, belakangan ini eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai terancam. Salah satu faktornya adalah terciptanya bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan ini bersifat non-formal. Biasanya pengguna bahasa gaul adalah kalangan tertentu dan bersifat sementara. Tetapi, pada era ini, bahasa gaul telah banyak terasimilasi dan menjadi umum. Banyak juga masyarakat yang sulit membedakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa gaul. Masuk ke topik pembahasan, di sini saya akan membahas 5 poin penting yang berkaitan dengan penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah awal mula bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah bahasanya saja yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an menurut Sulaiman dan Islamiyah 2018. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja dengan tujuan agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan kelompok anggota tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa gaul dapat dikaitkan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna bahasa asli Indonesia. Bahasa gaul kemudian menjadi hal tidak terpisahkan dari identitas pemuda perkotaan di Indonesia, sehingga bahasa gaul menjadi bahasa utama yang digunakan untuk komunikasi lisan oleh setiap orang dalam kehidupan hari-hari di Indonesia. Kemudian struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Kosakata bahasa gaul jauh cenderung lebih pendek dan ada beberapa kata yang merupakan kosakata bahasa baku Indonesia yang dimodifikasi. Contohnya, penggunaan awalan e. Kata emang yang terbentuk dari kata memang yaitu penghilangan huruf fenom atau awal, kemudian kombinasi k ag. Kata kagak yang terbentuk dari kata tidak, kemudian sisipan e. Kata teman yang terbentuk dari kata teman yang huruf vokal a-nya dirubah menjadi huruf e. Contoh penulisan dengan bahasa gaul memiliki beberapa ciri yaitu kosakata khas. Kata gue atau gua, kata ini digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu untuk menjadi kata ganti dalam menyebut saya atau aku. Kemudian lo atau lu, kata ganti untuk menyebut kamu atau Anda. Kemudian ada kata lebay, merupakan kata gaul dari berlebihan. Dan juga jaim, merupakan persamaan dari kata jaga image yang merupakan suatu perilaku untuk menyembunyikan sikap sebenarnya. Lalu apa pengaruh penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Bahasa gaul sebagai alat komunikasi dalam ruang lingkup pergaulan, baik tertulis maupun lisan seperti WhatsApp dan jejaring sosial media lainnya, membuat penggunaan bahasa Indonesia menurun dari tahun ke tahun. Karena tergeser dengan penggunaan bahasa gaul yang semakin menyebar. Kehadiran bahasa gaul membuat remaja semakin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak sedikit pula ditemukan orang-orang yang tidak menyadari bahwa yang mereka gunakan adalah bahasa gaul dan salah penempatan saat menggunakannya. Hal ini tentu saja tidak baik dalam perkembangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi Indonesia untuk masa yang akan datang.
Penggunaan bahasa gaul sangat lumrah di jejaring sosial media, khususnya di kalangan remaja. Hal ini jelas mengandung konsekuensi bagi remaja pada umumnya. Bagi yang tidak mau menggunakan bahasa gaul, akan dianggap tidak gaul dan ketinggalan zaman. Maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Selanjutnya, media sosial juga sangat berpengaruh, mulai dari media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja, iklan, misalnya dari adegan percakapan dan televisi, kemudian media cetak. Misalnya bahasa yang ada di dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuat karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel, yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Kemudian, ada dampak juga dari modernisasi, yang paling terlihat adalah gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang makin maju, maupun cara bertutur kata menggunakan bahasa Indonesia yang pasti. Bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai dengan zaman. Dampak penggunaan bahasa gaul tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah identitas dan ekspresi budaya, kreativitas dan inovasi, pemersatu, dan juga pemberdayaan. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi dan lingkungan yang tepat. Kemudian terlepas dari itu, ada juga dampak negatif. Yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terpinggirkan oleh bahasa gaul. Menurunnya derajat bahasa Indonesia menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Itu adalah dampak yang paling parahnya. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa saja hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan eksistensi bahasa. Yang pertama adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ketiga, diperlukan undang-undang kebahasaan yang akan mengatur bahasa Indonesia sendiri. Serta yang terakhir adalah menjunjung tinggi berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperlukannya dukungan dari berbagai segi, mulai dari pendidikan, pemerintah, dan juga masyarakat Indonesia sendiri agar bahasa Indonesia ini tetap lestari. Baik, dapat disimpulkan dari bahasan di atas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia adalah akibat dari perkembangan zaman yang semakin maju, baik dari dunia pendidikan maupun teknologi. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul dapat dicegah dan dapat diminimalisir, karena penggunaan bahasa gaul yang terus berkelanjutan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi dengan perkembangan media massa dan elektronik membuat remaja semakin mudah menerima informasi atau kosakata baru yang sedang viral. Karena remaja suka meniru hal-hal yang baru.
Saran saya, cara paling bijak adalah mengambil sikap penengah, di mana kita bisa membedakan situasi, yaitu formal dan informal. Jadi kita bisa menempatkan bahasa sesuai dengan situasinya, bisa memilih bahasa sesuai situasinya sehingga kita bisa tetap melestarikan bahasa Indonesia dan mengikuti inovasi penggunaan bahasa pergaulan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.